Di sebuah pasar tradisional yang selalu ramai, ada seorang pria bernama Joko. Ia dikenal sebagai preman pasar yang sangat ditakuti. Tubuhnya tinggi besar dan wajahnya bengis dan ekspresi yang selalu tampak seperti sedang marah. Sejak muda Joko tumbuh di lingkungan yang keras. Ayahnya seorang pemabuk dan ibunya hanya bisa mengeluh setiap hari tentang hidup yang penuh kekurangan. Joko belajar bahwa hidup hanya bisa diperoleh dengan kekuatan dan intimidasi. Orang-orang kecil di pasar menjadi sasaran utamanya. Setiap pagi Joko berkeliling di pasar, mendatangi pedagang-pedagang kecil untuk meminta uang perlindungan. Baginya pasar adalah kerajaan kecil yang ia kuasai, dan pedagang-pedagang itu adalah rakyat yang harus tunduk pada kehendaknya. Di pasar itu ada seorang pedagang sayur bernama Pak Bambang. Ia adalah salah satu pedagang yang sudah lama berjualan di pasar tersebut. Pak Bambang memiliki istri dan 2 anak yang masih kecil. Setiap hari ia berusaha mencari nafkah dengan berjualan sayur. Namun kehidupan di pasar yang penuh persaingan ini sering membuatnya tertekan. Satu hal yang membuat hidupnya semakin sulit adalah Joko, preman pasar yang selalu datang setiap pagi untuk meminta uang perlindungan. Setiap kali Joko datang ke warung Pak Bambang, ia akan berdiri di depan kios dengan wajah masam. Setiap kali datang ke warung Pak Bambang, ia akan berdiri di depan kios dengan wajah marah. "Bambang, kasih aku uang hari ini. Kalau tidak, kamu tahu sendiri apa yang akan terjadi." Pak Bambang hanya bisa menunduk dan menyerahkan sebagian uang hasil jualannya. Meskipun ia tahu bahwa ia hanya memberikan sedikit, tetapi itu sudah cukup untuk membuat Joko puas. Joko menikmati kekuasaannya. Ia merasa bahwa dengan kekuatan fisiknya, ia bisa mengatur siapa saja di pasar. Setiap hari ia datang menuntut uang dari pedagang, dan setiap kali ia pergi, ia merasa semakin berkuasa. Ia tidak peduli bahwa ia sudah menyusahkan orang, selama ini mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun suatu hari ada yang berbeda. Pada pagi itu, saat Joko sedang berkeliling di pasar untuk memalak pedagang, ia mulai merasa tidak enak badan. Tubuhnya terasa lelah, seolah-olah energi yang biasa mengalir dalam dirinya menguap. Joko mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, melanjutkan aksinya seperti biasa. Namun semakin lama tubuhnya semakin terasa berat. Ia mulai merasa pusing dan kesulitan untuk bernafas. Saat itu ia mendekati Pak Bambang. "Bambang, kasih uang perlindunganku," perintah Joko dengan suara pelan, yang kali ini tidak sekeras biasanya. Pak Bambang yang mulai merasa iba melihat kondisi Joko, dengan hati-hati berkata, "Pak Joko, apakah Bapak baik-baik saja? Anda terlihat sangat lelah." Joko hanya menggeram dan menyuruh Pak Bambang untuk segera memberikan uang. Pak Bambang ragu sejenak, tetapi kemudian ia mengambil uang dan memberikannya kepada Joko. "Semoga Bapak cepat merasa lebih baik," kata Pak Bambang dengan lembut. Meskipun dalam hatinya ia merasa bingung, tidak seperti biasanya. Joko tidak memberikan ancaman atau perkataan kasar. Wajahnya terlihat pucat dan langkahnya tampak semakin lemah. Joko meninggalkan kios Pak Bambang dengan tubuh yang semakin terhuyung-huyung. Dia merasa sangat lemah, seolah-olah kekuatan yang selama ini ia banggakan hilang begitu saja. Ia duduk di sudut pasar mencoba mengatur nafas, tetapi tubuhnya merasa semakin berat. Setiap kali ia mencoba berdiri, ia merasa seperti ada beban berat yang menindih tubuhnya. Kepalanya berputar, pandangannya kabur, dan nafasnya tersenggal-senggal. Ia merasa dunia di sekelilingnya seperti berputar dengan cepat. Beberapa saat kemudian seorang lelaki tua yang biasa berkeliling di pasar. Pak Surip adalah seorang petani tua yang sudah lama mengenal Joko. Meski tidak pernah berurusan langsung dengan Joko, Pak Surip tahu betul bagaimana Joko memperlakukan pedagang-pedagang kecil di pasar. Ia selalu merasa iba melihat penderitaan orang-orang kecil akibat tindakan premanisme yang dilakukan. "Joko, kamu kenapa?" tanya Pak Surip dengan nada yang tenang. "Kamu terlihat sangat tidak sehat." Joko menoleh dengan wajah pucat. Saya merasa sangat lemah, Pak Surip. "Seperti ada yang menguras tubuh saya," jawab Joko dengan suara lemah. Pak Surip duduk di samping Joko
dan menatapnya dengan mata yang penuh makna. Joko, apa yang kamu rasakan ini adalah akibat dari perbuatanmu. Semua yang kamu lakukan terhadap orang lain, semua ketakutan yang kamu sebarkan akan kembali kepadamu. Tidak ada yang bisa lari dari hukum alam ini. Joko memandang Pak Surip dengan bingung. Apa maksudnya Bapak? Saya hanya mencoba untuk bertahan hidup. Saya hanya meminta sedikit uang dari mereka yang mampu. Tidak ada yang salah dengan itu. Pak Surip menghela nafas panjang. Joko, kamu lupa bahwa setiap perbuatan itu ada balasannya. Setiap uang yang kamu ambil dari pedagang itu bukanlah milikmu. Kamu menindas mereka, mengambil hak mereka, dan apa yang kamu lakukan itu akan kembali padamu dengan cara yang tidak kamu inginkan. Joko merasa marah dengan kata-kata itu. Saya tidak percaya pada hal-hal seperti itu, Pak Surip. Ini dunia nyata. Bukan dongeng, saya melakukan ini karena saya harus hidup. Pak Surip hanya tersenyum kecil. Kamu masih tidak mengerti Joko. Dunia ini lebih besar dari apa yang kamu lihat. Apa yang kamu lakukan pada orang lain akan mempengaruhi hidupmu. Ini bukan soal siapa yang kuat atau siapa yang paling pintar. Ini soal kebaikan dan keadilan. Joko merasa kesal dan mencoba untuk berdiri. Tetapi tubuhnya semakin terasa lemah. Ia merasa seperti ada yang mengikat tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Setiap nafasnya terasa sesak, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dada dan paru-parunya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Keadaan ini semakin buruk, dan ia merasa sangat ketakutan. Di malam hari Joko terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa. Seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar, dan ia merasa seakan-akan ada api yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Setiap kali ia bergerak, rasa sakit itu semakin parah. Ia merasa betapa tulang-tulangnya seperti patah satu persatu. Setiap detik terasa seperti siksaan yang tak berkesudahan. Joko mencoba untuk berdoa, meskipun ia tidak tahu harus berdoa kepada siapa. Ia ingin menebus semua dosa yang telah ia lakukan. Tetapi ia merasa sudah terlambat. Tuhan, kalau Engkau mendengar doa saya, berikan saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya, ucapnya dengan suara gemetar. Namun tidak ada jawaban. Keesokan harinya tubuh Joko ditemukan terbaring kaku di sudut pasar yang dulu sering ia jadikan tempat untuk menakut-nakuti orang. Wajahnya yang dulu bengis kini tampak sangat damai, seolah-olah rasa sakit yang selama ini ia rasakan telah berakhir. Para pedagang yang dulu ia tindas hanya bisa terdiam. Ada yang merasa kasihan, namun juga ada yang merasa bahwa ini adalah akibat dari perbuatanmu Joko. Pak Surip datang ke pasar setelah mendengar kabar tentang kematian Joko. Ia berdiri di depan pasar sejenak menatap langit. Kadang azab datang bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pelajaran bagi kita semua. Katanya pelan, seolah-olah berbicara kepada dirinya sendiri. Dan begitulah Joko yang dulu sangat ditakuti dan dihormati karena kekuatannya, kini telah tiada. Semua yang ia bangun dengan ketakutan, kini hilang begitu saja. Azabnya menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mencoba untuk hidup dengan cara yang salah. Setiap perbuatan buruk pasti akan kembali kepada pelakunya. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.